untuk menyatakan sikap bahwasanya Bobi Nasution dan Kahiyang harus ditangkap. Karena apa? Karena mereka telah merusak tanah Maluku Utara, tanah Ternate, tanah Halmahera. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh rakyat Maluku Utara, kepada rakyat Halmahera, Ternate, Tidore, dan lain-lainnya, harus berjuang, harus melawan oligarki busuk yang ada di Maluku Utara. Beberapa tahun yang lalu, saya beberapa kali ke Ternate, ke Maluku Utara, ke Halmahera bersama almarhum Dr. Rizal Ramli. Hari ini saya melihat dengan adanya kasus Abdul Ghani Kasuba yang hari ini telah ditangkap, telah diadili, tetapi otak dari kasus ini belum ditangkap, yaitu Bobi Nasution dan Kahiyang, yang dimana namanya disebutkan dalam pengadilan. Kepada Bobi, kepada Kahiyang, jangan kamu merusak tanah Maluku Utara. Istri saya berasal dari Maluku Utara. Kami marah. Kami mengajak rakyat Maluku Utara untuk marah. Karena apa? Karena sumber nikel Maluku Utara bukan untuk kesejahteraan Maluku Utara dan bangsa ini, tapi untuk kesejahteraan oligarki busuk, yang salah satunya Bobi dan Kahiyang. Hari ini kami kemari menghimbau kepada Ketua KPK harus berani tegas menangkap Bobi dan Kahiyang dan mengakhiri dinasti Jokowi. Apabila Ketua KPK takut akan hal ini, saya minta Ketua KPK segera mengundurkan diri. Cari Ketua KPK yang lebih berani, yang lebih baik. Oleh karena itu saya menghimbau pada rakyat Maluku Utara dimanapun berada di seluruh Indonesia harus berani melawan kezaliman yang dilakukan di tanah Maluku Utara. Keluarga saya ada di Maluku Utara. Mereka bilang kesejahteraan di Maluku Utara yang katanya di sana tambang nikel terbesar, tapi untuk rakyat Maluku Utara tidak semua merasakan, hanya sebagian kecil saja. Kalau kata saudara kita di sana, kalau tanah dalam ini bisa kita jual sudah untuk hidup hari ini. Artinya Jokowi hari ini telah gagal mensejahterakan rakyat di seluruh Indonesia, terutama di Maluku Utara yang tanahnya, yang tambang-tambang nikel dikeruk. Yang kita ketahui bahwa tambang-tambang nikel itu adalah pulau-pulau yang dimana apabila terus diambil akan tenggelamlah pulau-pulau itu. Oleh karena itu saya himbau kepada rakyat Maluku Utara, kepada calon-calon gubernur yang hari ini akan mengadakan pemilihan gubernur, berjuanglah untuk rakyat Maluku, berjuanglah untuk rakyat Maluku Utara, rakyat Ternate, lawan oligarki busuk, lawan dinasti Jokowi. Tidak perlu ditakuti, kebenaran adalah kebenaran, tidak akan dapat dikalahkan oleh segala apapun. Kepada calon gubernur hari ini yang akan bertanding, saya tantang kalian untuk melawan oligarki busuk. Jangan kalian bertaruh memakai dana-dana oligarki yang akhirnya akan merugikan rakyat Maluku Utara. Saya menghimbau kepada rakyat Maluku Utara, lawan oligarki busuk, lawan pemain-pemain tambang busuk yang merusak tanah Maluku Utara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah. Hari ini kita kembali hadir, kita kembali datang ke gedung KPK, Komisi Perlindungan Koruptor. Kita bahwasannya melihat akhir-akhir ini bahwasannya KPK yang namanya
Komisi Pemberantasan Korupsi sudah tidak lagi berguna, kawan-kawan. Sudah tidak lagi punya taring, kawan-kawan. Hormat setinggi-tingginya saya sampaikan kepada kawan-kawan yang rela hadir untuk berjuang, untuk menyuarakan apa yang menjadi keresahan publik sekarang, kawan-kawan. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, hadir dalam semangat perjuangan yang namanya perjuangan reformasi, kawan-kawan. Akan tetapi sekarang KPK sedang berusaha untuk kembali dikooptasi, berusaha dirusak, kawan-kawan. Maka satu kata, kawan-kawan, apa, kawan-kawan? Lawan! Kawan-kawan, ketika kita melihat gedung KPK ini, maka kita sedang melihat filosofis daripada perjuangan negara kita, kawan-kawan. Lihat warna daripada gedung KPK ini, kawan-kawan. Gedung merah putih. Apa itu makna filosofis daripada merah putih, kawan-kawan? Merah putih itu artinya adalah keberanian dan kejujuran. Maka KPK seharusnya lahir dengan keberanian untuk kemudian bagaimana menindak segala bentuk pengkhianatan terhadap rakyat, segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, kawan-kawan. Akan tetapi sekarang apa yang kita lihat, kawan-kawan? KPK sekarang tidak lain hanya menjadi alat daripada rezim Joko Widodo. KPK sekarang menjadi alat untuk sandra politik, kawan-kawan. Maka kemudian jangan salahkan ketika rakyat marah. Keresahannya terjadi sekarang tidak lagi patut untuk kita diamkan. Kita sudah selayaknya untuk terus berjuang, terus menggaungkan bahwasannya penguasa hanya dapat diruntuhkan dengan perlawanan, kawan-kawan. Kita melihat sekarang bahwasannya Mulyono yang namanya Rajawa, ingat ya, ini Republik Indonesia bukan cuma Jawa. Saya jauh-jauh dari Sumatera untuk kemudian datang ke sini untuk kuliah. Saya dari Medan, tapi saya bukan Blok Medan, bagian daripada Blok Medan. Saya adalah satu-satunya orang yang ikut serta untuk bagaimana terus menggaungkan, bagaimana terus mengantik api kemarahan publik untuk segera menangkap Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Karena bagaimanapun juga, ketika Bobi Nasution, ketika Kahiyang Ayu tidak ditangkap oleh KPK, maka saya pastikan kemarahan publik akan terus meningkat, kawan-kawan. Ini bentuk aksi kita pada hari ini hanyalah sebagian kecil daripada aksi-aksi yang telah kita lakukan, baik di jalanan, baik kampanye maupun pendidikan politik kepada masyarakat sipil, kawan-kawan. Maka kita tidak boleh diam. Ini menjadi tugas besar bagi kita sebagai mahasiswa, bahwasanya tugas kita sebagai social control, sebagai agent of change, ketika situasi negara dalam situasi yang buruk, ketika kemudian kekuasaan di negara dipegang oleh sekelompok ataupun dinasti keluarga, maka kita tidak boleh diam. Kita kemudian menjadikan relevan untuk berlawan, kawan-kawan. Kepada kawan-kawan, untuk melanjutkan api semangat perjuangan kita, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengangkat tangan diri, angkat tangan berjuang kita.